Hai teman-teman hebat, jumpa lagi dengan saya Andreas Kennedy, founder dan guru karakter hebat Indonesia. Pada video kali ini, saya akan kembali mengajak teman-teman hebat untuk sama-sama kita belajar untuk mengetahui kekuatan kita yang ketiga, ya, kekuatan sejati yang telah bersemayam di diri kita masing-masing, yaitu tentang kekuatan passion atau hasrat, minat atau gairah yang telah bersemayam di dalam hati kita. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya sebelum masuk ke dalam inti dari bagian ketiga ini, saya akan sedikit mengulas atau menavigasi dari video saya yang sebelumnya, yaitu video di bagian kedua yang berbicara tentang kekuatan yang kedua, yaitu yang bernama dengan kekuatan talenta atau kekuatan talent yang merupakan given dari Tuhan. Nah, di dalam kekuatan talent itu kita kan udah tahu ya, ada empat bagian yang merupakan bagian bagaimana kita bisa menciptakan kesadaran dari empat kesadaran pertama adalah kesadaran secara penuh untuk mengetahui potensi-potensi atau talenta-talenta apa yang kita miliki, ya, dengan cara mengidentifikasi pencapaian-pencapaian kita yang telah kita capai dari usia kita. Kita bagi 3 kelompok, ya kan, yang 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, sesuai dengan usia teman-teman hebat. Kemudian kesadaran yang kedua adalah kesadaran bagaimana kita harus menggunakan the power of focus, kekuatan fokus, ya. Fokus pada talenta-talenta kita yang secara bakat alami kita, ya, fokus kepada kekuatan bakat alam kita atau talenta alami kita. Fokus kepada kekuatan, bukan kepada kelemahan kita, ya. Fokus kepada kekuatan prioritas, ya. Hukum Pareto 80-20, ya. Fokus kepada kekuatan dan fokus kepada komitmen apa yang akan kita capai, ya. Yang ketiga, kesadaran diri tentang bagaimana kita terus secara tekun untuk melakukan latihan. Karena tanpa latihan, talenta kita itu tidak akan kemana-mana. Ya, kemudian yang kesadaran diri yang keempat adalah bagaimana kita bisa menanamkan atau menciptakan bahwa ternyata talenta saja itu tidak pernah cukup. Talent is never enough. Ya, kalau kita lihat kenapa nggak pernah cukup? Karena kalau kita belajar dari para tokoh, orang-orang yang pernah mencapai posisi tertinggi dalam bidang-bidang tertentu, itu mereka melakukan 4 hal. Yang pertama, persiapan diri itu akan membawa talenta kita mencapai tingkat yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keberanian. Kita juga harus punya keberanian. Kalau talenta saja tapi kita nggak punya keberanian, maka talenta itu juga akan mati, tidak akan berkembang. Keberanian diri akan membawa talenta kita mencapai suatu karya yang maksimal. Kemudian yang ketiga adalah karakter. Karakter itu melindungi talenta kita, talenta Anda dan talenta saya. Kalau kita lihat bagaimana, saya sering menggunakan contoh ini nih, contoh Mike Tyson dan Muhammad Ali, 2 petinju yang sangat legendaris, memiliki talenta yang begitu besar dalam kekuatan mereka masing-masing. Tetapi yang namanya Muhammad Ali itu sangat dilindungi oleh karakternya, sehingga talentanya yang begitu besar dilindungi oleh karakternya, dan dia bisa menjadi suatu petinju yang legendaris, tidak pernah punya masalah dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Tapi sebaliknya Mike Tyson itu seringkali berhubungan dengan kasus-kasus kriminal yang berhubungan dengan pelanggaran hukum. Nah, itu 2 contoh yang sangat kontras gitu, ya. Jadi talenta saja tidak pernah cukup, tapi harus didukung oleh karakter yang kuat. Dan yang keempat adalah bagaimana gairah itu bisa memberikan sumber energi pada talenta itu. Ya, ini baru-baru ini kan kita melihat itu Asian Games, ya, di 2018, bagaimana seorang Jonathan Christie bisa memenangkan pertandingan tunggal putra, meraih medali emas setelah, kalau teman-teman hebat melihat videonya, bagaimana dia diberikan kartu kuning oleh wasit dengan mengelap lapangan sendiri, ya. Tetapi dengan demikian dia bisa memenangkan pertandingan semifinal melawan bulu tangkis Jepang. Kemudian dia masuk ke final dan memenangkan pertandingan. Dan itu bisa diciptakan oleh dia karena dia memiliki gairah dari dalam yang mendukung talentanya, ya. Jadi ada 4 itu. Nah, oke.
Itu navigasinya. Sekarang saya akan masuk ke dalam inti dari bagian ketiga. Bagian ketiga kan kita akan bicara mengenai kekuatan yang disebut dengan kekuatan sejati, passion. Nah, ini tidak kalah menariknya nih dari bagian pertama, bagian kedua, dan ini adalah bagian ketiga. Kalau kita bicara tentang passion, itu kita berarti bicara tentang bagaimana kita bisa menemukan banyak hal di dalam diri kita yang bisa memberikan rasa cinta kita terhadap kehidupan. Nah, itu tuh kekuatan sejati passion ada di situ. Contoh yang paling gampang gini. Ada satu quote saya akan bacakan, ada quotes dari seorang pemerhati passion yang kita juga di Indonesia sudah cukup terkenal ya, yang bernama Rene Suhardono. Beliau mengatakan begini, tanpa passion semua aktivitas kita itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan minimal kita saja. Kemudian kita memperoleh gaji, kita memperoleh pangkat, kita memperoleh fasilitas kerja dan atribut lainnya. Tidak ada kesenangan dalam kita berkarya. Tidak ada keasikan merasakan hal-hal baru. Tidak ada desakan dari dalam diri kita untuk terus-menerus menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, itu kalau kita tidak ada passion. Jadi kalau bisa disarikan, kalau kita ada bekerja dengan passion kita, maka itu ada satu keasikan, enjoyment, kenikmatan dalam kita melakukannya. Kadang-kadang kita lupa waktu, bisa 3 jam, 5 jam, 10 jam melakukan hal-hal yang kita cintai dalam kehidupan. Kemudian dan itu pun begitu kita melakukannya, kita bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari keluarga, lingkungan kecil kita, dan lingkungan yang lebih besar. Ya, nah dalam bagian yang ketiga ini, saya akan berbagi kepada teman-teman hebat bagaimana caranya kita bisa menemukan passion kita, how to-nya ya. Nah, saya akan mencoba untuk mengeksplor, membagi 4 bagian penting dalam kita bisa menemukan passion kita. Yang pertama adalah coba kita membawa diri kita untuk mendengarkan suara hati. Ya, yang pertama nih, listening to what your heart tell you. Coba dengarkan apa yang hati kita bercerita kepada kita. Ya, yang kedua adalah bagaimana caranya passion itu bisa menjadikan pintu masuk. Jadi satu kunci, kita diberikan kunci nih untuk masuk ke dalam satu pintu. Kita buka kuncinya, kita masuk ke dalam ruangan, kita bisa menemukan banyak ruang-ruang yang kita cari di dalam kehidupan. Yang kedua tadi, bagaimana caranya menjadikan passion itu sebagai kunci dari pintu masuk utama, the entry doors, ya, the entry doors. Dan ketiga, bagaimana kita bisa striving for the best, berjuang mati-matian untuk mempertahankan apa yang kita cintai dalam kehidupan itu. Caranya bagaimana? Nah, yang keempat adalah passion ini juga bisa mengarahkan kita, directing us to achieve your vision atau our vision. Jadi passion ini kalau kita sudah menggali kedalamannya, kita bisa diarahkan nanti kita ingin mencapai impian atau visi kita dalam hidup seperti apa. Nah, oke, saya akan bercerita tentang bagaimana, yang pertama ya, bagaimana kita bisa peka mendengarkan suara hati kita yang bercerita kepada kita untuk bisa menemukan passion kita. Ada 4 tipsnya, teman-teman bisa catat. Yang pertama, kita awali dulu dengan menemukan kedamaian jiwa. Finding our inner peace, ketemui dulu kedamaian jiwa kita. Ya, cara-caranya seperti apa? Kalau saya sering melakukan, kita melakukan kontemplasi atau hening atau merenung ya, atau mungkin kalau teman-teman muslim itu mungkin sholat tahajud ya, teman-teman Nasrani itu masuk ke dalam waktu hening untuk menemukan kedamaian jiwa, bicara dari hati kita ya, dari hati kita. Kemudian setelah itu baru kita bisa menemukan kejernihan tentang calling kita, panggilan jiwa kita. Kita dilahirkan sebagai
umat manusia untuk menemukan panggilannya, panggilan jiwanya. Ini tentunya berbeda-beda, ya. Kemudian setelah itu dari calling kita, baru kita bisa menemukan tujuan hidup kita. Ya, dari calling kita ini, oh saya dipanggil. Setelah itu seperti saya bisa menemukan calling saya sebagai penulis atau sebagai guru itu pada saat melakukan kontemplasi, ya. Dan setelah itu baru kita bisa menemukan tujuan hidup. Oh, tujuan hidup saya setelah itu bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan empowerment kepada banyak orang dengan berbagi cerita seperti ini, kemudian berbagi tulisan saya dan mengadakan seminar di mana-mana. Dan yang terakhir, setelah itu kita bisa memiliki keyakinan diri, ya. Setelah menemukan kedamaian jiwa, kemudian kita bisa menemukan calling, menemukan tujuan hidup, dan menemukan keyakinan diri bahwa kita diutus Tuhan, pasti ada tujuan yang mulia, ya. Itu adalah hasil dari bagaimana kita bisa peka mendengarkan suara hati kita yang bercerita kepada kita, ya. Kemudian secara singkat berikutnya saya akan cerita tentang bagaimana, nah tadi pintu masuk yang kedua, ya. Kita harus peka juga bahwa passion itu adalah pintu masuk. Begitu kita berhasil buka pintunya, ya tadi udah menemukan panggilan jiwa, tujuan hidup, dan memiliki keyakinan diri, maka pintu masuk itu akan mudah kita buka. Dan kita bisa masuk ke pintu-pintu yang lainnya. Yang secara gampang gimana? Dengan membuka pintu utama, maka kita bisa menemukan satu sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan, ya, di dalam kehidupan kita tentunya. Itu yang saya sering sebut, bagaimana kita bisa menemukan surga di dunia sebelum kita menemukan surga di akhirat nanti, ya. Itu yang kedua. Dan yang paling penting setelah itu adalah bagaimana kita jangan sampai tergoda untuk keluar dari pintu yang tadi kita sudah buka satu persatu, sampai kita bisa menemukan tujuan akhir atau visi atau mimpi kita sejati ini seperti apa, ya. Berikutnya sekarang yang ketiga tadi. Nah, passion itu merupakan sumber energi. Coba teman-teman hebat buktikan sendiri deh. Kalau lagi melakukan sesuatu yang asik buat diri kita, itu kan energinya nggak habis-habis. Bahkan kadang-kadang malah kita kalau masih tinggal sama orang tua atau dengan teman, pasti sering diingatkan, maka coba waktunya jam berapa nih? Waktunya makan, misalnya waktunya sholat, waktunya istirahat, waktunya tidur. Kadang-kadang kita suka lupa. Itu adalah energi. Nah, energi inilah yang akan membawa kita untuk menemukan dan mengarahkan kita mencapai satu visi yang tertinggi di dalam kehidupan kita, sesuai dengan panggilan jiwa dan tujuan hidup masing-masing yang ingin kita capai, ya. Jadi betul kan? Sangat menarik kan, ya, yang ketiga ini. Nanti kita akan coba, kalau kita amati, coba deh teman-teman hebat lihat, banyak sekali tokoh-tokoh yang kita bisa belajar dari tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh internasional, ya. Saya sangat suka untuk mengangkat misalnya sebut saja di tokoh di dalam negeri, ya. Tokoh di dalam negeri, saya sering membawa cerita tentang Butet Manurung yang dia berjuang melawan kebodohan untuk mengajar di suku Kubu agar bisa meretas kebodohan di sana, dan dia bisa memberikan suatu passionnya, visinya untuk mencerdaskan bangsa dengan cara mengajar, contohnya di sana. Demikian teman-teman hebat, video saya kali ini akan saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video saya yang keempat, yang terakhir. Salam karakter hebat.